말이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Berikut adalah pengertian pengangkutan laut. Pengangkutan laut merupakan aspek penting dalam kegiatan bisnis internasional. Ini melibatkan pergerakan barang melalui kapal laut dan mencangkup berbagai hal seperti rute pengiriman, logistik, asuransi pengiriman, dan penangkapan kargo. Berikut adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang angkutan perairan, mendefinisikan pengertian angkatan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Next. Dan mempunyai tujuan dan juga fungsi angkutan laut. Untuk tujuan pengangkutan laut ini adalah meningkatkan daya guna dan nilai baik barang maupun penumpang yang diangkut dari satu pelabuhan menuju pelabuhan tujuannya. Dan selanjutnya adalah fungsi. Fungsi pengangkutan secara umum adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Oke, next. Dan memiliki prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Jadi, menurut prinsip ini, setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Nah, yang B adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Maksud dari prinsip ini nih pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Nah, selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Maksud dari prinsip ini harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian dan adanya tidaknya kesalahan pengangkutan. Oke, next. Berikut adalah dasar hukum laut di Indonesia. Nah, dasar hukum penyelenggaraan pengangkutan laut di Indonesia ini pada dasarnya bersumber dari KUHD sebagai sumber utamanya, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengakuan melalui laut maupun penggunaan kapal-kapal laut. Dan di samping ini juga peraturan pelaksanaan pengangkutan laut ini lain serta ketentuan mengenai perikatan secara umum yang diatur dalam KUHD Perdata. Untuk ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan laut maupun penggunaan kapal laut di dalam KUHD meliputi yang pertama adalah buku 2 KUHD titel 5 mengenai penyediaan dan penggunaan kapal, yaitu diatur melalui pasal 435 sampai dengan pasal 436 KUHD. Dan yang kedua adalah buku 2 KUHD titel 5A mengenai pengangkutan barang yang diatur
yang diatur melalui pasal 466 sampai dengan pasal 520 KUHD. Dan yang ketiga adalah buku 2 KUHD titel 5B mengenai pengangkutan orang dan yang diatur melalui pasal 521 sampai dengan 533 KUHD. Oke, next. Nah, sedangkan ketentuan lainnya ini di atas KUHD yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pengangkutan laut, yaitu pertama, Title 1 tentang kapal-kapal laut dan muatannya. Yang kedua adalah Title 2 tentang penguasaan kapal dan pemilikannya bersama kapal. Ketiga adalah Title 2 tentang nahkoda, anak buah kapal dan penumpangnya. Dan yang keempat adalah Title 4 tentang perjanjian kerja laut. Oke, next. Selanjutnya adalah jenis-jenis usaha pengangkutan laut. Jenis-jenis usaha pengangkutan laut itu ada pelayanan dalam negeri, ada pelayanan rakyat, pelayanan luar negeri, dan perairan perintis. Oke, next. Nah, dalam pelayaran laut ini sangat memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis, terutama dalam bidang ekspor dan impor. Nah, proses pelayanan ini bukan hanya sebagai penunjang, tapi juga merupakan kebutuhan primer dalam proses perdagangan barang maupun jasa akan alat angkutan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayaran laut memiliki kelemahan daripada proses pengangkutan lainnya dan pengangkutan darat dan udara, yaitu segi kecepatan dan kemudahan proses pengangkutan. Nah, walaupun demikian, secara konkret di lapangan pengangkutan laut juga menjadi sarana yang lebih banyak dipergunakan karena selain dapat mengangkut lebih banyak barang atau jasa, juga dikarenakan harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Nah, karena hal ini juga dapat mengurangi kos yang dikeluarkan dan akan berdampak pada harga barang atau jasa itu sendiri. Next. Oke, pada materi ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 시됐지만 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast. 이대로 멈출 수 없어. You know I don't